soruyorum. Çalışma odamı Di pagi yang cerah, terjadi kegaduhan di kediaman Sancakzadeh dikarenakan Azadeh kehilangan barang yang sangat berharga di ruang kerjanya. Dia memarahi Ayten dan Kesban, tapi percuma. Ayten dan Kesban mengaku tidak pernah memasuki ruang kerjanya. Zeytin pun kali ini ikut kena marah. Dia menuduh bocil itu sembarangan memasuki ruang kerjanya. Tentu saja ibu angkatnya, Fedia, membelanya karena memang bocil itu tidak tahu apa-apa. Ben senin ne aradığını biliyorum anne. Tiba-tiba dari arah luar, Ferit berteriak pada ibunya mengatakan bahwa dia telah melihat video pembunuhan Baha. Iya, ibunya tidak perlu lagi memusingkan keberadaan video itu karena dia sudah tahu bahwa selama ini ibunya sendiri menyimpan bukti penting kasus yang menyeret istrinya. Azadeh hanya terdiam membisu, sementara anggota keluarga yang lain bingung tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. Mereka tidak percaya Azadeh tega berbuat demikian. Ferit terus menyalahkan ibunya. Dia benar-benar marah karena ibunya tega membiarkan istrinya dijebloskan dalam penjara, padahal dia tahu dan mempunyai bukti bahwa Ayşe tidak bersalah. Azade Hanım, iyi günler. Tak lama kemudian, beberapa orang polisi menjemput paksa Azadeh karena dituduh menyembunyikan barang bukti. Sinan yang melihat ibunya ditangkap jelas tidak terima. Dia panik. Dia memohon pada Ferit yang seorang pengacara agar membantu membebaskan ibunya. Namun Ferit hanya diam. Sinan jelas emosi. Dia pukul adiknya dengan sangat keras. Dia memarahinya habis-habisan karena tega melaporkan ibunya sendiri ke polisi. Sementara itu, Yaman tengah menikmati keberhasilannya untuk menghancurkan klan Azadeh. Pada Bakhtiar, dia tegaskan bahwa ini hanya permulaan. Demikian juga Hande, dia temui sahabatnya betul dan bersandiwara bahwa dia tidak akan mengkhianatinya. Tapi kali ini Betul tidak begitu saja percaya pada kata-kata Hande. Dia peringatkan Hande untuk tidak macam-macam dengannya, apalagi berani merebut Yaman dari sisinya. Deniz göz altında. Yasak ya yasak. Di kantor polisi, Sinan berusaha membujuk seorang petugas polisi agar diizinkan menemui ibunya. Pada saat yang sama, Yaman tiba di kantor polisi. Melihat Sinan juga ada di sana, dia tidak melewatkan kesempatan itu begitu saja. Dia berlagak menjadi pahlawan dengan membantu Sinan menegosiasi kepala polisi agar dia dipertemukan dengan ibunya. Di balik itu, ternyata tanpa sepengetahuan Sinan, Yaman menceritakan hubungan buruk antara Azadeh dan Ayşe agar kepala polisi semakin yakin bahwa Azadeh benar-benar berniat jahat pada menantunya sendiri. Ki bu dünyada herkeste, her şeyden Sementara itu, Ayşe terus membujuk Ferit agar mau mencabut tuntutannya pada ibunya. Ayşe sendiri sudah memaafkan segala perilaku ibu mertuanya itu. Dia tidak ingin bermusuhan dengan siapapun. Mulai sekarang dan ke depannya, dia ingin hidup dengan damai bersama suami dan anaknya. Mendengar bujuk rayu Ayşe, Ferit hanya bisa terdiam. Di tepi sebuah danau, diperlihatkan seorang pemuda yang tengah camping dengan mobil karavannya, tersenyum pada foto yang digenggamnya. Siapakah dia? Sementara itu, di rumah kayu, Ferit dan Ayşe menikmati kebersamaan mereka di atas ranjang sambil menyeruput semangkuk sup. Allah'ım yarabbim, işe bak ya. Di tempat lain, Yaman terus menjalankan rencana balas dendamnya dengan terlebih dahulu mengambil hati Sinan. Dengan sabar, dia temani Sinan mengobrol di sebuah kedai minum. Berbincang-bincang melepaskan segala penat bersamanya, sesekali dia sisipkan benih-benih kebencian pada ayah dan adiknya. Setelah puas minum-minum, Sinan pulang dalam keadaan mabuk. Berteriak-teriak mengolok-olok ayahnya karena tega membiarkan ibunya di penjara. Sementara Yaman sendiri tampaknya masuk dalam permainan Hande. Di tengah malam dalam keadaan setengah mabuk, dia temui Hande secara diam-diam dan dia nyatakan betapa rindunya dia padanya. Hande jelas tersenyum puas, tak peduli tindakannya diperhatikan oleh ibunya sendiri. Keesokan harinya, Ferit menemui Ender untuk memastikan bahwa keluarga tertuduh pembunuhan Baha saat ini telah menerima kompensasi darinya. Adanya bukti video pembunuhan Baha membuka kesempatan baginya untuk membuka kembali kasus ini dan menangkap dalang di balik kasus ini. Di lain pihak, Hussein terlihat sangat gusar dengan adanya video pembunuhan Baha. Dia mengancam anak buahnya agar tutup mulut. Ferit,
Akhirnya, Ferit bersedia menemui ibunya di dalam penjara. Azadeh tentu senang sekali melihatnya, namun kebahagiaannya tidak berlangsung lama karena Ferit menyatakan bahwa dia akan keluar dari keluarga Sancakzadeh. Dia akan memulai kehidupan baru bersama Aisyah di rumah barunya tanpa sokongan finansial dari keluarga Sancakzadeh. Oleh karenanya, dia serahkan segala surat-surat saham, properti, dan lain sebagainya yang ada kaitannya dengan keluarga Sancakzadeh pada ibunya. Sementara itu, Hande kembali melihat barang-barangnya yang disimpan Yaman di kandang kuda. Sejenak, dia teringat kembali kenangannya bersama Yaman. Mayang. Setelah puas, dia pun mengembalikan barang-barang itu ke tempatnya kembali. Kemudian dia berjalan keluar kandang kuda sambil bergumam, "Aku akan menjadikan Aisyah dan Ferit budak di istana kita." Saksikan kembali cerita drama ini hanya di channel Rani Muntasari. Jangan lupa subscribe, like, dan komen agar channel ini bisa berkembang. Terima kasih, bye-bye.